Perkenalkan, nama saya Mutiara Ida Mintoro Putri dari kelas IT 302. Di sini saya mempresentasikan UAS sistem operasi. Yang pertama, itu soalnya ada apa itu sistem operasi? Nah, sistem operasi adalah sistem yang terdiri dari berbagai komponen kerja yang digunakan untuk memanfaatkan suatu mesin. Lanjut, nomor 2, sebutkan karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Nah, karakteristiknya itu dari open source akan dapat dikembangkan untuk penggunanya secara bebas sesuai kebutuhan dan cenderung gratis. Sedangkan kalau closed source ini tuh terikat lisensi sehingga dia cuma bisa dikembangkan oleh pihak developer sistem dan cenderung itu sistem ini itu harus berbayar. Lanjut, next, gambarkan skema dasar sistem komputer. Nah, ini gambar skema dasar dari sistem komputer nih. Nah, di sini itu ada pemroses. Pemroses itu atau prosesor ya, berfungsi untuk mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Lalu di samping kanannya ada memori utama yang fungsi untuk menyimpan data dan program. Biasanya volatil atau tidak dapat mempertahankan data dan program yang disimpan bila sumber daya energi atau listriknya itu dihentikan atau mati. Nah, terus yang kirinya itu ada port-port masukan atau keluaran, ada peralatan masukan dan peralatan keluaran itu berfungsinya itu mereka itu untuk memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal yaitu perangkat penyimpan sekunder, perangkat komunikasi, terminal dan sebagainya. Lanjut itu ada yang garis-garis itu yang panah-panah itu namanya bus data atau interkoneksi antar komponen. Nah, itu adalah struktur dan mekanisme untuk menghubungkan pemroses memori utama, perangkat, masukan, dan keluaran. Lanjut nomor 4 itu jelaskan apa itu perangkat input, proses, output, dan memori serta perangkatnya. Nah, nomor 4 ini ada perangkat input atau input device. Itu adalah perangkat elektromagnetik yang menerima data atau serangkaian instruksi dari dunia luar dan kemudian menerjemahkan data tersebut dalam bentuk yang dapat dibaca dan dimengerti mesin. Lanjut ada pemroses atau prosesor yang tadi kayak di atas berfungsi untuk mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Ada perangkat output, itu alat yang bertugas buat menampilkan pengolahan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagai informasi kepada pengguna. Lanjut ada memori, itu kumpulan dari storage unit yang nyimpen data binary dalam bentuk bit. Setiap blok memori itu punya sejumlah kecil komponen-komponen. Nah, bagian-bagian kecil itu disebut sel yang berada di Central Process Unit atau CPU. Nah, memori ini itu jadi komponen penting buat mengoperasikan perangkat komputer. Nah, nomor 5, jelaskan langkah menginstal Windows 10. Nah, caranya itu yang pertama itu kita harus install Windows dengan USB flash disk atau DVD pada PC atau laptop. Yang pertama buat media install Windows 10 dengan USB flash disk atau DVD, unduh media creation tool, terus tancapkan flash disk itu pada laptop atau komputer kita. Nah, terus buka media creation toolnya yang udah kita download tadi, terus pilih accept buat menyetujui Microsoft Software License Terms, kemudian pilih create installation media. Yang tadi kita pilihnya di sini USB flash disk aja ya, di laptop atau PC kita, lalu kita klik next. Lanjut, seperti contoh gambar ini, what do you want to do? Nah, kita pilih yang kedua nih, yang create installation media flash drive. Klik next. Pada language itu kita pilih English, United States, pada editionnya pilih Windows 10, pada arsitekturnya pilih 64 bit x64, lalu klik next. Kayak contohnya yang kayak gini nih. Nah, terus next. Kemudian pilih USB flash drive yang tadi aku bilang kita pakai flash drive, terus next. Terus pilih flash, kita pilih nama flash disk kita apa. Kalau kita ada nama yang kita pilih langsung ini. Nah, terus sudah selesai dipilih, kita klik next. Terus tunggu sampai prosesnya selesai, terus kita klik finish. Terus kita mulai proses menginstal Windows 10. Pertama, itu tekan enter atau sembarang tombol sama apa di keyboard buat mulai instalasi Windows 10. Pas dapat tampilan press any key to boot from CD or DVD nih, pas dia tampil kayak gini kita klik sembarang tombol aja nggak apa-apa. Habis itu ubah time and currency format dengan memilih Indonesia, kemudian klik next nih. Kita pilih language-nya tadi udah kasih tahu English United States. Time-nya itu kita pilih waktu di Indonesia, keyboardnya US ya, karena di Indonesia tuh keyboardnya
normalnya itu US. Terus klik install now untuk melanjutkan proses instalasi. Habis itu kita lihat ada jendela activate Windows. Nah, itu klik I don't have a product key jika kalau kita nggak punya serial number atau product key. Kalau kita udah beli serial number atau product key-nya itu di Microsoft secara resmi, itu kita bisa isi di kolom ini nih, yang ini nih. Nah, kalau nggak punya nggak apa-apa juga. Habis itu muncul jendela select the operating system you want to install. Habis itu pilih sesuai keinginan kita. Rekomendasinya aku sih pilih yang Windows 10 Pro. Habis itu klik next. So udah selesai kita tampil jendela lagi namanya applicable notice and license terms. Nah, itu kita klik I accept the license terms untuk menyetujuinya. Kemudian kita klik next. Habis itu pilih custom install Windows only advance untuk menginstal Windows 10 secara clean install. Lanjut buat partisi hard disknya, kita klik untuk membuat partisi, lalu isi beberapa gigabyte partisi. Nah, contohnya di sini 128 gigabyte. Kalau dalam MB berarti kita tulisnya 128.000, lalu klik apply, lalu klik OK untuk konfirmasinya. Lanjut, kalau udah kita buat yang tadi, kita buat satu lagi partisinya. Klik pada drive yang paling bawah, yang unallocated space itu, habis itu yang kita pilih space yang belum dialokasikan, terus pada size itu jangan kita ubah lagi karena itu adalah kapasitas yang tersedia di laptop atau PC kita. Habis itu kita apply aja langsung. Habis itu kemudian kita klik pada partisi yang mau kita install nih. Contohnya di sini pakainya partisi 2 sesuai rencananya. Nah, habis itu kita klik partisi 2, next. Saya tunggu proses penyalinan file selesai. Nah, lanjut ubah wilayah pengguna tadi udah ya, ubah wilayah pengguna Indonesia, pengaturan keyboardnya itu US, pilihnya terus apa bahasanya juga kita pakainya English yang United States. Habis itu pengaturan Windows 10-nya itu pada Let's Connect Your Network itu kita pilih I don't have internet ya kalau kita nggak mau pakai internet gitu. Terus sebenarnya yang lainnya juga begitu doang sih. Mau pakai internet ya udah klik itu aja. Itu kita buat nama pengguna password. Ini penting juga sih kita langsung isi nama pengguna buat Windows 10 yang baru kita install tadi. Isi sesuai nama yang kita mau, terus habis itu klik next. Lanjut, kalau mau apa, terus isiin password. Kalau mau pakai password, kalau nggak pakai password ya udah uh, klik next aja. Habis itu ada tampilan do more across device with activity history, klik yes pada choose privacy settings, biarkan default, lalu klik accept. Habis itu proses akan berlanjut secara otomatis, jadi kalian kita tunggu, jangan dimatiin laptopnya. Kemudian kita akan dibawa ke desktop 10, baru kita install. Nah, habis itu setelah install Windows 10 adalah yang kita install habis itu yaitu adalah web apa namanya driver laptop atau di komputer kita biar semua perangkat kayak webcam, audio, VGA lainnya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.